Bagaimana jika kakek mengikat aku ke depannya? Kina bertanya dengan nada bercanda. Setelah melihat Ezra sangat berusaha untuk melindunginya, Kina tiba-tiba merasa senang. Tidak akan, kata Ezra dengan percaya diri, telapak tangan yang besar tidak bisa melepaskan tangan Kina yang putih dan lembut seperti sutra. Ada Judith yang melindunginya secara diam-diam. Jika tidak ada persetujuan dari Ezra, tidak ada yang bisa membawanya pergi dari perlindungannya. Bahkan jika ada bahaya, Judith juga akan membasmi bahaya tanpa meninggalkan jejak sebelum bahaya mendekati Kina. Tetapi Ezra sama sekali tidak berencana untuk memberitahu hal ini kepada Kina, agar tidak membuat Kina merasa gugup dan khawatir sepanjang hari. Meskipun Kina tidak tahu kenapa Ezra begitu percaya diri, tetapi Kina percaya dengan kata-kata Ezra. Seperti teringat sesuatu, Kina bertanya, "Oh iya Ezra, aku mendengar bahwa setelah hamil lebih dari 3 bulan sudah bisa memeriksa jenis kelamin anak. Apakah kamu ingin tahu?" Kina sama sekali tidak bertanya kepada dokter, tetapi melihatnya di internet. Tidak mau, Ezra menolak tanpa berpikir. Ikuti saja. Mau laki-laki atau perempuan, aku tetap suka semuanya. Ayah dan ibu Ibih menyukai anak perempuan, jadi kamu tidak perlu merasa terbebani karena harus melahirkan anak laki-laki. Banyak keluarga yang kaya dan berkuasa memiliki konsep patriarki, tetapi keluarga Okto justru sebaliknya. Begitu mendengar bahwa sebelumnya ibunya Ezra ingin melahirkan anak perempuan, tapi malah terus melahirkan anak laki-laki, pada saat melahirkan adik ketiga, ibunya Ezra kesulitan saat melahirkan, sehingga membuat ibunya Ezra tidak bisa hamil lagi. Oleh karena hal ini, ibunya Ezra merasa tertekan. Oh, Kina merentangkan nada akhir. Kina menundukkan kepalanya, tatapan yang licik terlintas di dalam matanya, kemudian berpura-pura menghela nafas dan berkata, "Kalau begitu, aku akan memiliki beban psikologis karena harus melahirkan seorang gadis." "Tidak perlu. Asalkan itu anakku, mau itu laki-laki atau perempuan, ayah dan ibu pasti akan sangat menyukainya. Kamu hanya perlu merawat janin dengan tenang, jangan banyak berpikir, tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan menanggungnya untukmu. Kamu hanya perlu bersembunyi di belakangku." Ezra takut Kina benar-benar memiliki beban psikologis, jadi Ezra segera menjelaskannya dengan gugup. "Aku hanya bercanda, lihat kamu begitu gugup." Kina tersenyum nakal, dan mencium wajah Ezra yang tampan. Kina juga tahu bahwa Ezra selalu mementingkan dirinya sendiri. Jika Ezra tidak peduli dengan dirinya sendiri, Ezra tidak akan kehilangan kendali dan pulang setelah mendengar bahwa Kina berkencan buta dengan pria lain. Mata Ezra yang dalam menatap Kina yang tersenyum dengan tatapan sedikit tidak berdaya dan membawa sedikit kemanjaan, wajah Kina terlihat sangat indah. Ezra sangat menyukai Kina. Ezra tidak sabar ingin memeluk Kina ke dalam pelukannya dan meremas Kina ke dalam tubuhnya dengan kuat. Setelah menatap Kina sejenak, Ezra melihat waktu, ada cahaya yang terlintas di matanya, kemudian berkata, "Sudah waktunya kamu mandi dan tidur." Setelah berbicara, Ezra memeluk Kina dan berjalan ke kamar mandi. Meskipun Kina sering dipeluk oleh Ezra dalam waktu dekat-dekat ini, tapi Kina tetap tidak tahan dan merasa sedikit malu. Kina berkata dengan wajah memerah, "Jika kamu selalu memelukku seperti ini, aku tidak perlu berjalan lagi." Ezra tidak menjawab dan meletakkan Kina di tepi bak mandi, kemudian mulai membuka pakaian Kina. Kina ketakutan hingga menarik napas dingin, kemudian segera menghentikan dan berkata, "Ezra, kamu jangan bertindak sembarangan, aku bisa melakukannya sendiri. Tanganmu sudah terluka, sangat tidak nyaman untuk melepas pakaian, aku senang melakukannya untukmu." Ezra berkata dengan serius, tetapi daun telinga dan lehernya yang memerah telah mengkhianatinya. "Tidak, tidak perlu, aku akan sangat berhati-hati, aku tidak akan menyentuh luka aku, tolong." "Kamu keluar." Wajah Kina memerah hingga leher. Kina menolak Ezra dengan nada gemetar. "Aku tidak tenang." Ezra berhenti sejenak, kemudian menurunkan matanya dan berkata dengan suara rendah, "Tanganmu bisa terluka karena aku, jika kamu tidak membiarkanku melakukan sesuatu untukmu, aku tidak akan tenang." Setelah melihat Ezra yang terus memohon dengan suara rendah,
Kina merasa tidak tega dan berkompromi. Baiklah kalau begitu. Apakah itu ilusinya? Kenapa Kina merasa sudut bibir Ezra terlintas senyuman nakal? Kina mengedipkan mata dan melihat lagi, kemudian hanya melihat ekspresi wajah Ezra yang serius dan menawan. Ezra membantu Kina melepas mantel dengan lembut, kemudian tangannya yang besar masuk ke dalam pakaian Kina, meraba-raba kulit Kina yang lembut, mata yang dingin perlahan-lahan menghangat. Ezra, kamu jangan menyentuh dengan sembrono. Wajah Kina memerah, napas sedikit gemetar. Menyetujui pria ini untuk melepaskan pakaiannya merupakan keputusan yang salah. Tidak boleh berhubungan seks denganmu, kamu masih melarangku untuk menyentuh tubuhmu? Ezra mengangkat kelopak mata, napas menjadi sedikit terburu-buru, menatap Kina dengan tatapan sedikit sedih. Kina menjadi sangat malu dengan perkataan Ezra yang terang-terangan. Ini membuat Kina tidak berani menatap mata Ezra yang seperti terbakar. Kina menundukkan kepala dan berkata, perkataan yang kamu katakan semakin preman. Oh, itu disebut keintiman suami istri, dia berkata dengan suara rendah mendekati telinganya. Telapak tangannya yang besar berkeliaran lebih bebas di bawah gaunnya. Kina terkejut sejenak. Kapan suaminya yang dingin menjadi begitu fasih berbicara? Dari mana kamu mempelajari kata-kata ini? Kina tidak tahan lagi dan gemetar karena sentuhan Ezra. Kina bertanya dengan berbelit-belit. Rahasia? Ezra tersenyum misterius. Saat menghadapi perubahannya sendiri, Ezra sebenarnya cukup senang. Lagi pula, Kina juga sangat menyukai perubahan Ezra. Setelah merasa tubuhnya sedikit dingin, Kina tiba-tiba sadar kembali, dan menyadari bahwa pakaiannya sudah hilang. Pakaian di dadanya tiba-tiba dilepaskan, Kina berteriak kaget, kemudian sepasang tangan segera menutupi dadanya. Kamu keluar cepat, Kina sangat malu hingga wajah memerah. Kina memerintah dengan nada kasar. Preman ini malah membantunya untuk melepas bra, celanamu masih belum dilepaskan. Ezra menggelengkan kepala dan berpura-pura berkata dengan serius. Terdengar suara yang keras, Kina hanya merasa darah di dalam tubuhnya mengalir ke atas kepala, pipi sangat merah hingga meneteskan darah. Ini adalah pertama kalinya Kina tahu bahwa pria ini juga memiliki penampilan yang preman seperti ini. Kina curiga apakah Ezra berkepribadian ganda. Kamu keluar, aku bisa melepaskan celana sendiri. Kina menggertakkan giginya dan mengusir Ezra. Melayani seorang istri merupakan salah satu standar internasional untuk menjadi suami yang baik. Ezra berkata dengan tegas, mengulurkan sepasang tangan ke arah celana Kina, kemudian membuka kancing celana milik Kina. Kina merasa seluruh tubuhnya sangat panas, menggertakkan gigi dan benar-benar merasa sangat malu. Sangat sulit menunggu hingga Ezra melepaskan semua pakaiannya. Kina segera menyelinap ke bak mandi, membiarkan air di dalam bak mandi menutupi tubuhnya. Kamu sudah bisa keluar sekarang. Ezra malah tidak bergerak, jari tangan yang panjang dan indah membuka kancing di pakaiannya sendiri. Setelah kancing pakaian dibuka satu persatu, memperlihatkan tulang selangkanya yang seksi dan menawan, tubuhnya yang kuat, kulit yang berwarna madu tampak sangat menggoda. Kina menelan ludah secara diam-diam, kemudian bertanya dengan nada waspada, Ezra, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan, Mandel? Ezra mengangkat kelopak matanya dan melihat Kina, kemudian menjawab dengan nada yang santai. Apakah kamu sangat terburu-buru, tidak bisakah kamu mandi setelah aku selesai? Ini bukan masalah terburu-buru atau tidak, tapi... Ezra meletakkan pakaian yang dia lepas di atas rak. Kemudian mulai melepaskan celananya. Aku ingin mandi bersama denganmu, selain itu, tanganmu juga tidak nyaman untuk mandi, jadi aku bisa memandikanmu. Apa kamu sedang terburu-buru? Apa tidak bisa kamu mandi setelah aku selesai mandi? Bukan karena terburu-buru, tapi, dia meletakkan pakaian yang dilepasnya ke rak dan mulai melepas celananya. Aku ingin mandi bersamamu. Selain itu, tanganmu sedang tidak nyaman bergerak. Aku bisa membantumu mandi. Mandi bersama pasangan seperti legenda, walaupun ini bukanlah pertama kalinya mereka mandi bersama, namun selama ini mereka mandi bersama setelah selesai melakukan hal semacam itu.
di bawah keadaan dirinya tidak terlalu sadar, pria ini akan membantunya memandikan dan membersihkan tubuhnya. Dan saat itu dia sangat lelah sehingga sama sekali tidak bisa memikirkan apapun, dan juga tidak akan merasa malu. Tapi kali ini berbeda, tatapan mata pria ini seperti serigala lapar yang belum kenyang, seolah jika tidak hati-hati sedikit saja, dia bisa melahapnya dan memasukkannya ke dalam perutnya. Kina tahu begitu pria ini memutuskan sesuatu maka dirinya tidak akan bisa mengubah keputusannya. Oleh karena itu, dia terpaksa menahan rasa malunya dan menerima fakta Ezra yang ingin mandi bersama dengan dirinya. Saat dia melamun, dia merasakan air yang tiba-tiba naik, dia terkejut. Saat kembali sadar dari lamunannya, dia melihat pria itu sudah masuk ke dalam bak mandi. Untungnya, bak mandi ini sangat besar dan sangat cukup untuk menampung 2 orang dengan mudah. Kina tidak berani menatapnya. Dia menarik handuk untuk menutupi tubuhnya, dan berdoa semoga Ezra cepat selesai mandi dan keluar dari sini. Ezra seperti melihat jelas apa yang dipikirkannya. Dia sengaja duduk di depan Kina dan mengambil handuk yang menutupi tubuh Kina. Dengan wajah serius, dia mulai membantu membersihkan dan menggosok tubuh Kina. Sesekali dia juga entah sengaja atau tidak sengaja menggoda bagian-bagian sensitifnya. Kina menggertakkan giginya dan menahan getaran dan rasa panas dari dalam tubuhnya. Dia dalam hati memaki Ezra mesum, binatang, cabul, Kina. Tenggorokan Ezra agak mengerat, panggilnya dengan suara serak. Dia menatapnya dengan ekspresi waspada. Kamu tadi di kepalamu memakiku mesum, binatang, cabul, serigala lapar. Ezra dengan hati-hati menghitung ucapan makian Kina dengan suara pelan itu. Dia tidak marah, malah ingin ketawa. Gadis jahatnya ini menunjukkan dengan jelas semua yang dipikirkannya dalam hati di wajahnya. Bahkan dengan tidak sengaja mengatakannya di depannya, agak bodoh tapi juga agak menggemaskan, sangat imut sekali. Hah, Kina langsung menutup mulutnya, wajah kecilnya memerah sekali, lalu melihatnya dengan hati-hati. Ekspresinya sangat serius. Apakah dia marah? Karena kamu bilang kalau aku ini mesum, binatang, cabul, serigala lapar. Ekspresinya sangat serius. Wajahnya yang tampan tampak sangat menahan nafsu sensual, membuat orang merasa berhasrat tapi tak bisa mendapatkannya. Dia berkata dengan nada bicara agak jahat, kalau begitu, apa yang harus aku lakukan terhadapmu, sehingga bisa layak mendapatkan label yang kamu sematkan kepadaku ini? Kamu jangan aneh-aneh ya. Aku hamil, tubuh Kina gemetar, dia langsung mengingatkannya. Aku sudah cari tahu kalau sudah memasuki hamil umur 3 bulan, sudah boleh melakukan hal semacam itu sewajarnya. Cukup dengan tidak terlalu bertenaga. Aku hari ini juga bertanya keadaanmu kepada dokter. Dokter bilang kalau kamu dan bayimu sangat sehat, jadi boleh. Aneh-aneh, dia mencondongkan tubuh ke dekatnya dan berkata dengan nada bicara yang panas. Bagaimana kamu bisa bertanya kepada dokter tentang hal semacam itu? Kina tak bisa mengangkat kepalanya karena malu, dia berkata dengan kesalnya. Apanya yang menggendongnya masuk ke kamar mandi? Apanya yang khawatir dia nanti menyentuh tangan yang terluka sehingga membantunya melepas pakaiannya? Ternyata dia dari awal sudah punya niat tidak baik. Orang yang tampak biasa tapi begitu licik ini, penuh dengan trik. Kenapa tidak boleh? Tanyanya dengan suara serak. Kina tidak tahu kenapa, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan tidak berani melihatnya. Namun Ezra tidak berniat menginginkannya di dalam kamar mandi. Walaupun bak mandinya cukup besar untuk menampung mereka berdua. Tapi tetap saja agak terbatas untuk melakukan hal semacam itu di sini, dan mungkin bisa menyebabkan ketidaknyamanan atau kelelahan untuknya. Setelah mandi dengan benar dan tenang, Ezra membungkus tubuh Kina dengan handuk mandi, lalu menggendongnya keluar dari kamar mandi. Meletakkannya di atas ranjang dengan tangannya berada di kedua sisinya. Ezra mencoba menahan nafsunya dan menanyakan pendapatnya dengan suara yang rendah, berat dan agak tercekat. Sekali saja, aku tidak akan membuatmu sampai kelelahan. Apalagi sampai melukai bayi kita, ya, jika dia tidak mau,
Ezra akan terus menahan ini. Kina mengangguk, rasa hormatnya dan perhatiannya ini membuat Kina tersentuh. Sejak Ezra tahu dia hamil sejak di Jepang, dia telah berusaha menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Hingga sekarang, sudah hampir sebulan lamanya, Kina tahu betapa kuat dan ganasnya dia biasanya. Sekarang dia menanyakan pendapatnya untuk ini, artinya Ezra pasti sudah sangat menahan sampai batasnya. Jadi mana mungkin dia tega untuk menolaknya, ditambah lagi, api hasrat dalam dirinya baru saja dinyalakan oleh Ezra di kamar mandi tadi. Dengan mendapatkan izinnya, tubuh Ezra pun menindihnya, mencium bibirnya yang lembut dan memikat itu. Telapak tangannya membuka handuk mandi yang membungkus tubuhnya, dan membuatnya telanjang bulat di bawah tubuhnya. Kina melingkarkan kedua tangannya di lehernya, merespon gairah antusiasnya itu. Responnya ini membuat Ezra merasakan ada perasaan kuat, hangat dan manis yang menyebar di seluruh dadanya. Dia semakin memasuki tempat sensitifnya dan mulai menjeratnya dengan ibih intim. Api nafsu yang telah ditahannya lama sekali ini, begitu mulai tidak akan bisa dikendalikan. Keesokan harinya, pagi hari, Kina bangun perlahan-lahan, menghadap ke mata pria di sebelahnya yang begitu dalam, pipinya terasa panas, dan perlahan menundukkan matanya. "Apakah kemarin malam membuatmu kelelahan?" tanya Ezra dengan suara pelan. Dia mengaitkan beberapa helai rambut yang ada di pipinya ke belakang telinganya dengan penuh perhatian dan gerakan yang lembut. Kina menggelengkan kepala, "Tidak lelah kok, dia sangat antusias kemarin malam. Tapi masih bisa dikendalikan dengan baik, dia bilang sekali maka akan melakukannya sekali." Setelah memperoleh kesenangan darinya, Ezra pun tidak memintanya lagi, dan hanya mengakhirinya. Kina bisa merasakan perhatiannya yang tanpa suara itu dan juga kepedulian padanya. Dia selalu memprioritaskan perasaan Kina. Kina merasa dia juga seharusnya memberikan sesuatu untuk membalasnya. Memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengumpulkan seluruh keberaniannya, berbalik badan dan menindih di atasnya. "Kina, kamu," Ezra menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya menegang. Tindakan aktif Kina ini tidak diragukan lagi adalah obat indah yang paling efektif dan terkuat, yang dengan cepat menyalakan api hasrat di tubuhnya. "Kamu kemarin malam aneh-aneh kepadaku sekali, dan hari ini, giliran aku yang akan aneh-aneh padamu." Kina menahan getaran dan rasa malunya agar tak membuatnya mundur. Dia pun mengatakan kata-kata yang berani, "Tidak boleh, nanti tubuhmu tidak kuat." Ezra meraih pergelangan tangannya yang gegabah, menahan sakit dan menolaknya. "Tubuhku, aku sendiri yang bisa tahu dan menilainya." Wajah Kina memerah bak darah, dia sengaja berkata, "Kamu tidak ingin, apakah karena tubuhmu tidak kuat ya? Jika memang begitu, kalau begitu, Ezra menciumnya bibir kecilnya yang membuat orang lain marah itu. Wanita yang suka dipukul ini berani-beraninya mempertanyakan kemampuannya. Sebuah ciuman gila, sampai Kina terengah-engah, baru Ezra melepaskannya. Plak, sebuah pukulan menamparkan pantatnya. Suara yang rendah, berat dan jahat diiringi nada bahaya berkata, "Istriku sayang, apa kamu sudah selap? Abis ini, aku akan menggunakan tindakan tubuhku untuk membuktikan kalau tubuhku kuat." Kina terkejut, dia buru-buru menawar dengan berkata, "Hanya sekali ya, 3 kali, kata Ezra dengan nada yang tidak bisa ditawar lagi. "Tidak, tidak, aku sedang hamil, hanya bisa sekali." Kina menyadari dirinya ini bermain terlalu besar, dia pun langsung mengeluarkan senjata emasnya untuk menawar ini, 2 kali, tidak ada diskusi lagi. Ezra mundur selangkah. Jika dia tidak hamil, Ezra pasti akan menghukumnya dengan keras.